ये देखो ये मस्त है, पहन के देखो। पहन के देख। मूंगफली देना। Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, kita sapa-sapa dulu di para penonton setia LK21 Revive. Terima kasih buat Edioyo Sunardi dari Bandung, Mas Duk Malolo dari Madura, Kita Bisa dari Sulawesi Tenggara, Siti Soledad dari Papua, Ihsan Maulana dari Padang, Al Gaming dari Nganjuk, Al-Zaki Channel, Nanda Lutfian dari ujung Sumatera. Dan buat teman-teman yang belum mimin sapa, nanti di next video ya. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Asuran. Bagaimana keseruan filmnya? Gak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Detekur, India Selatan, terdapat suatu kebiasaan aneh yang meresahkan, di mana orang-orang kaya dan berkasta tinggi akan mendesak orang-orang miskin berkasta rendah untuk segera menjual tanah kepada mereka. Padakuran, Rajesh, dan Venka termasuk orang yang menjalankan kebiasaan tersebut. Padakuran adalah the king-nya ekonomi di desa tersebut. Semua bisnis-bisnis di desa itu adalah milik Padakuran. Toko pupuk, toko tekstil, restoran, bioskop, dan lain sebagainya adalah milik Padakuran. Kekuasaannya itu membuat Padakuran memiliki anak buah yang sangat banyak. Orang yang berikutnya adalah Venka, adik dari Padakuran. Venka adalah seorang usahawan yang bergerak di bidang industri. Berbagai pabrik yang ada di sana semuanya adalah milik Venka. Venka terus meluaskan usaha industrinya tersebut. Dia berencana untuk membangun satu lagi pabrik. Oleh karena itulah dia akan membeli tanah masyarakat dengan harga yang sangat murah. Di sisi lain, sebuah keluarga kecil sedang bahagia menjalankan aktivitas kehidupannya. Mereka adalah Syami, seorang yang penyabar sekaligus kepala keluarga. Paca adalah istri Sami. Ada juga kakak ipar Sami yaitu Gesan dan kedua anaknya yang masing-masing bernama Murugan dan juga Cidam. Keluarga Sami adalah keluarga miskin dan berkasta rendah. Walaupun demikian, mereka hidup dengan damai dan sangat bahagia tentunya. Sami menjalani kehidupan sebagai seorang petani. Pada suatu hari, keluarga Sami sedang bersuka cita karena Murugan, anak pertama Sami, akan segera menikah dengan seorang gadis idaman yang ia cintai. Di malam harinya, Sami, Murugan, dan juga Cidam sedang duduk santuy di gubuk yang ada di lahan mereka. Mereka duduk santuy di sana sambil menjaga kebun mereka dari serangan hama, terutama babi hutan. Di tengah-tengah kegiatan mereka itu, tiba-tiba saja Manda yang merupakan preman di kampung itu lewat di hadapan Syami. Manda adalah preman yang sering dibayar untuk menindas warga agar mau menjual tanah-tanahnya. Ketika Manda lewat di hadapan Sami, Sami menyapanya dan mereka saling bertegur sapa satu sama lain. Namun, tegur sapa itu ternyata tidak disukai oleh Cidam, anak Sami. Cidam menanyakan mengapa bapaknya mau menyapa Mada, sedangkan dia adalah orang yang sering berbuat zolim di desa tersebut. Bapak itu ngapain sih, Pak? Kok ia mau-mauan nyapa orang brengsek kayak dia itu? Heh, kamu itu gak boleh ngomong kayak gitu, gak sopan tau gak? Udah kayak jagoan aja kamu bisa ngomong seperti itu, ujar Sami. Setelah obrolan mereka itu selesai, tak lama kemudian seekor babi hutan datang menyerang kebun mereka. Mereka bertiga dengan sigap langsung memburu babi hutan itu dengan bantuan anjing kesayangan Cidam. Mereka terus mengejarnya hingga sampai ke ujung kebun. Namun mereka tidak berhasil memburu babi hutan itu. Justru anjing kesayangan Cidam malah tewas kesetrum pagar listrik milik Padakuran. Cidam sedih dengan kematian anjing kesayangannya itu. Atas kejadian itu, keesokan harinya Murugan bersama para warga di desa itu datang untuk menemui Padakuran. Mereka protes dengan keputusan Padakuran yang memasang pagar listrik itu. Pak, sampean yang bener aja Pak. Masa cuma perbatasan antar kebun aja dipasangin pagar listrik? Ini kan berbahaya Pak. Bisa memakan korban jiwa. Kemarin anjing saya barusan saja tewas karena kesetrum pagar listrik tersebut, ujar Murugan. Tapi Padakuran sama sekali tak mendengarkan kata-kata Murugan. Dia membantah pernyataan Murugan. Hei, itu kan tanahku. Suka-suka akulah. Mau aku apakan?
Mau anjing kalian mati kek, mau mati kek, itu bukan urusan saya, ujar Fadakuran. Kata-kata Fadakuran itu membuat Murugan dan para warga di sana marah dan tersinggung. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang berani melawan Fadakuran. Murugan tak tinggal diam. Karena jengkel, di malam harinya Murugan merobohkan semua pagar listrik milik Fadakuran. Keesokan harinya Fadakuran lewat untuk melihat kebunnya. Fadakuran sangatlah murka melihat semua pagar listrik miliknya sudah roboh, berserakan tak karuan. Fadakuran yakin bahwa ini adalah perbuatan Murugan, anak dari Sami yang protes kemarin. Sami yang mengetahui aksi anaknya tersebut tentu saja marah. Dia menasihati Murugan dan mempertanyakan tindakannya itu. Nak, kamu itu ngapain sih sampai ngerobohin pagar-pagar listrik milik Fadakuran? Ini kalau Fadakuran tahu bisa bahaya, tahu nggak sih? Bisa aja ada masalah baru nanti. Tapi Murugan dengan kekeh membela dirinya sendiri. Udahlah Pak, kita itu jangan jadi pecundang. Kita itu gak perlu takut Pak sama Fadakuran, ujar Murugan. Ganes, kakak ipar Sami sangatlah bangga dengan keberanian ponakannya tersebut. Dia bahkan menasehati Sami untuk mendukung tindakan Murugan. Sami, kamu itu harusnya bersyukur karena memiliki anak yang pemberani. Esokan harinya, seperti biasa, ibu Murugan pada datang ke ladang untuk mengairi ladang miliknya. Namun baru saja tiba di sana, Paca langsung memarahi Rayes, anak Fadakuran. Paca tak terima dengan aksi Rayes yang mengairi ladang-ladangnya dengan mesin pompa air. Kalau kamu pakai mesin itu Rayes, semua air-air di sini akan habis. Dan semua warga yang ada di sini tak akan bisa mengairi ladang-ladangnya, ujar Paca. Paca meminta Rayes untuk segera mematikan mesin pompa tersebut. Namun Rayes sama sekali tak mendengarkan perkataan Paca. Paca yang kesal kemudian berjalan untuk mematikan mesin pompa air tersebut. Rayes tak terima dengan mendorong Paca untuk segera menjauh dari mesin pompanya. Paca jatuh tersungkur. Murugan murka melihat ibunya diperlakukan seperti itu. Dia datang menghampiri Rajes dan langsung menghajarnya. Murugan dikeroyok oleh 6 orang tapi berhasil mengalahkan mereka semua. Karena kejadian tersebut, Fadakuran meminta polisi untuk segera menangkap Murugan dan tak lama kemudian pihak kepolisian berhasil menangkap Murugan. Murugan dibawa ke kantor polisi untuk disiksa. Sami yang mengetahui hal tersebut memohon kepada Fadakuran agar Murugan bisa dibebaskan. Fadakuran bisa saja melepaskan Murugan tapi dengan satu syarat. Sami harus sujud dan mencium seluruh kaki keluarga Fadakuran. Sami tanpa pikir panjang langsung menyetujui persyaratan tersebut. Tak lama kemudian Paca dan Cidam membopong Sami yang sempoyongan di jalan. Cidam mengetahui peristiwa tadi. Dia lagi dan lagi kesal terhadap ayahnya yang selalu tunduk menjadi seorang pecundang. Dia tak terima dengan harga diri ayahnya yang direndahkan walaupun mereka berasal dari keluarga yang miskin. Tapi dia hanya bisa diam memendam kekesalannya tersebut. Tak berselang lama, Gajes sedang menjemput Murugan dengan sepedanya. Muka Murugan bonyok, badannya penuh dengan luka-luka setelah disiksa oleh pihak kepolisian. Sesamanya di rumah, Sami mengkhawatirkan keadaan Murugan. Tapi Murugan meyakinkan Sami bahwa dirinya baik-baik saja. Bahkan Murugan malah merasa puas karena berhasil merendahkan martabat Rayes di depan anak buahnya. Cidam lalu menghampiri kakaknya tersebut dan menceritakan semuanya pada Murugan. Mas, ayah ini sudah kelewatan cukunya Mas. Bapak itu sudah merendahkan harga dirinya sendiri hanya untuk membebaskan abang. Gimana maksudnya? Iya bang, bapak itu sampai mencium kaki keluarga Fadakuran demi membebaskan abang. Tuar, bagai tersambar petir dong di siang bolong. Hati Murugan langsung terbakar amarah mendengar kata-kata adiknya tersebut. Saat itu juga Murugan pergi untuk mencari keberadaan Fadakuran. Dia menemui Fadakuran yang sedang asik menonton bioskop. Murugan kemudian mengikuti Fadakuran yang ingin pergi ke toilet. Dan saat situasi sudah mendukung, Murugan langsung menghajar Fadakuran dan menggaplok-gaplok kepalanya dengan sendal swallow miliknya. Kau pikir kau itu siapa ha? Berani-beraninya kamu merendahkan harga diri bapakku. Kau pikir cuman kau aja yang bisa kayak begitu? Aku pun bisa. Niha. Makan nih sendal jepit. Makan nih. Fadakuran tentu saja mangkel dan sangat murka dengan kelakuan anaknya Sami tersebut. Fadakuran akan membalas perbuatan Murugan.
Dia tak terima karena harga dirinya telah diinjak-injak. Dia berencana untuk menghabisi Murugan di tempat lain seperti biasanya. Murugan akan pergi untuk mengawasi ladangnya dari serangan hama. Tapi kali ini dia hanya pergi bersama Cidam. Fadakuran kemudian datang bersama anak buahnya untuk menghabisi Murugan. Murugan ditendang, dipukul, dan disiksa di tengah ladang itu. Lehernya Murugan dililit dengan sebuah tali, badannya ditusuk dengan sebuah tombak. Murugan tak mampu berbuat banyak. Di tengah ajalnya itu dia meminta Cidam untuk segera lari menyelamatkan diri. Cidam lari untuk memberitahukan kejadian ini pada Sami. Sami kemudian datang bersama para warga untuk mencari keberadaan Murugan. Mereka terus mencarinya namun tak kunjung menemukan Murugan. Sami lalu pergi untuk meminta bantuan polisi agar segera mencari keberadaan Murugan. Namun polisi-polisi itu tak menggubris permintaan Sami. Keesokan harinya, Sami, keluarganya dan beberapa warga desa kembali datang ke ladang untuk mencari Murugan. Sami melihat segerombolan anjing yang sedang mengendus-endus sesuatu. Sami yang penasaran kemudian pergi ke sana dan betapa hancur hati Sami setelah mengetahui bahwa itu adalah mayat sang anak tercinta, yaitu Murugan. Mayat Murugan ditemukan telanjang tanpa kepala. Badannya hangus penuh luka bakar. Sami sangat yakin bahwa ini adalah mayat Murugan. Tapi Paca mengelaknya. Bukan, ini bukan mayat Murugan anakmu. Anakku pasti masih hidup, ujar Paca yang menangis histeris. Paca terus mengelak fakta kematian Murugan. Sami kemudian pergi ke kantor polisi untuk melaporkan hal tersebut. Mereka meminta pihak kepolisian agar mengusut tuntas kasus pembunuhan Murugan. Namun, pihak polisi kembali menghiraukan permintaan mereka. Polisi mengatakan bahwa mayat itu ditemukan tanpa kepala dan tubuhnya penuh dengan luka bakar. Mereka tidak dapat mengenali identitas mayat tersebut. Oleh karena itu, kami menetapkan bahwa ini hanyalah kasus penemuan mayat tak dikenal, bukan kasus pembantaian si Murugan. Kami baru bisa bergerak setelah kepala Murugan ditemukan dan berhasil diidentifikasi. Sami merasa frustasi, sedangkan Paca hanya bisa menangis histeris. Paca selalu saja terbangun di malam hari untuk menunggu kedatangan Murugan. Dia belum rela melepaskan Murugan, sang anak tercinta. Paca terus mencari Murugan di ladangnya, sedangkan Sami sengaja mabuk-mabukan untuk melampiaskan rasa frustasinya. Keesokan harinya, Paca hendak pergi ke pasar untuk belanja sebuah sayuran. Di tengah jalan, dia melihat Rayes, anak Fadakuran yang akan segera menikah. Paca kembali emosi, dia mengingat kembali tentang Murugan yang juga akan menikah. Paca kemudian menceritakan itu pada Ganes. Ganes malah terpancing emosi. Kali ini, dia berunding dengan Sami untuk segera menghabisi Fadakuran. Sami menenangkan Ganes. Sami tak ingin jika dia membunuh Fadakuran, maka keluarga Fadakuran akan menghabisi keluarganya. Beberapa hari terus berlalu, kini Paca sudah bisa move on dari kematian Murugan. Dia mengajak kakak, suami, dan anaknya untuk mengirimkan doa pada mendiang Murugan. Di tengah prosesi itu, Paca tak henti-hentinya menangis. Cidam yang melihat hal tersebut kemudian merasa sangat kasihan pada sang ibu tercinta. Cidam kemudian meminta izin untuk pergi ke rumah temannya. Paca merasa curiga dengan gerak-gerik anak itu. Dia meminta Sami untuk segera mengikuti Cidam. Dan benar saja ternyata Cidam pergi untuk segera menghabisi sumber kesedihan ibunya. Dia terus mengikuti Fadakuran kemanapun dia pergi. Hingga saat Fadakuran berada di tempat yang sepi, Cidam mengeluarkan sebilah parang dari sarungnya. Sami melihat dari kejauhan. Cidam berlari untuk membacok Fadakuran. Sami berusaha untuk mengejarnya karena jaraknya terlalu jauh. Sami mengambil sebuah kayu dan melemparkan pada lampu jalan agar tidak ada satupun orang yang melihat aksi anak tercintanya tersebut. Cidam terus melaju untuk membacok Fadakuran. Tangan Fadakuran putus. Dia pun tewas di tempat. Sesampainya di rumah, Sami langsung murka dan menggaplok Cidam. Dia kesal karena Cidam telah menghabisi nyawa Fadakuran. Kini, untuk menyelamatkan nyawa keluarganya, Sami bersama Cidam langsung kabur ke sebuah hutan, sedangkan Paca bersama Ganes dan anak-anaknya kabur ke rumah saudaranya. Perpisahan itu dilakukan untuk menyelamatkan Paca dan anak-anak Sami. Sementara itu, kabar kematian Fadakuran tentu saja menjadi topik hangat di desa tersebut. Rayes langsung memerintahkan semua anak buah dan polisi untuk menangkap Cidam hidup-hidup. Di sisi lain, kini Paca sudah sampai di rumah saudaranya. Mereka menyelamatkan diri dengan bersembunyi di sana.
Tapi tak lama kemudian mereka harus kembali pergi lantaran anak buah Fadakuran mengobrak-abrik rumah saudaranya untuk mencari pacar. Sami bersama Cidam tidur dan bersembunyi di tengah hutan. Sami kemudian pergi menemui saudaranya Paca itu untuk menanyakan keberadaannya. Saudara Paca sama sekali tak mengetahui kemana Paca pergi. Sami jadi semakin bingung sekarang. Dia tetap melanjutkan pelariannya. Tak lama kemudian anak buah Fadakuran berhasil menemukan Sami dan Cidam. Mereka langsung berlari untuk segera menangkap Cidam. Sami tak tinggal diam. Dia melawan ke-6 anak buah Fadakuran dan berhasil mengalahkan mereka semua. Mada yang ada di sana juga berhasil dikalahkan oleh Sami. Mada tak berdaya, tapi Sami enggan menghabisinya. Cidam meminta ayahnya untuk segera menghabisi Mada. "Bapak, cepat dong, habisi aja dia. Dialah orang yang sudah menghabisi kakak," ujar Cidam. Tapi Sami masih enggan untuk menghabisi Mada. "Aku tak ingin keluargaku kembali menderita seperti dulu. Oleh karena itulah aku tak ingin menghabisi Mada." "Apa maksud bapak, Pak?" ujar Cidam. Barulah kini Sami menceritakan tentang masa lalunya kepada Cidam. Dulu Sami adalah seorang penjual minuman yang paling enak di desanya. Semua orang selalu mengantri untuk membeli minuman itu. Sami memiliki seorang bos yang sangat respek kepada dirinya. Setiap saran yang diberikan oleh Sami pasti selalu didengarnya. Suatu ketika Sami merasa bosnya itu sedang kesulitan untuk mengurus pabriknya. Sami lalu mengusulkan Pandi, temannya yang pintar, untuk membantu bosnya itu. Bos menerima usulan Sami, kini Pandi resmi bekerja dan mengelola pabrik milik bosnya Sami. Sami memiliki seorang abang yang gagah berani. Dia memimpin masyarakat miskin untuk melawan kekejaman yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Orang-orang kaya selalu menindas dan menjarah tanah milik mereka. Suatu ketika abang Sami pergi untuk menemui seorang pengacara yang kita sebut saja sebagai Oto Hasibuan. Dia adalah pengacara jujur yang selalu membela nasib rakyat kecil. Abang Sami menyampaikan segala permasalahan kepada Oto Hasibuan. Oto lalu menggelar sebuah pertemuan penting dengan bosnya Sami. Oto menuntut agar bosnya Sami mengembalikan tanah masyarakat yang sudah dijarahnya. Sami berjalan untuk menemui Pandi. Dia meminta uang gajinya kepada Pandi. Namun Pandi tidak memberikannya. Dengan sombong dia malah menghina Sami. "Hei Pandi, jangan sok-sokan kamu ya. Kamu itu bisa berada di posisi sekarang karena jasaku. Aku yang merekomendasikanmu," ujar Sami. Di tengah keributan itu bosnya datang untuk melerai mereka berdua. Bosnya memberikan uang gaji Sami dan masalah pun selesai. Beberapa hari kemudian Sami pergi untuk menemui pacarnya. Ternyata saat itu kaki pacarnya Sami sedang luka karena tertusuk duri. Sami yang tak ingin ayamnya itu terluka kemudian membuatkan sendal untuk pacarnya itu. Pacarnya memakai sendal itu untuk pergi ke pasar. Namun di tengah jalan pacar Sami malah ditegur oleh Pandi. "Heh kamu, ngapain kamu pakai sendal? Kamu kan kasta rendah, gak boleh kamu pakai sendal itu. Cepat lepaskan dan taruh di kepalamu," ujar Pandi. Di desa Sami hanya orang-orang berkasta tinggilah yang boleh memakai sendal. Walaupun sudah diminta untuk melepaskannya, pacar Sami tetap kekeh ingin memakainya. Dia mengacuhkan teguran dari Pandi. Pandi yang kesal lalu melempar pacarnya Sami. Dia kemudian memaksa pacar Pandi melepaskan sendal itu dan menaruhnya di kepala. Tak hanya cukup sampai di situ, Pandi lalu menerjang pacar Sami di depan semua orang. Sami yang mengetahui hal tersebut tentu saja murka. Dia segera mencari Pandi dan langsung menghajarnya. Bos yang mendengar kabar itu langsung memarahi Sami dan membela Pandi. Bos tampak mulai condong pada Pandi, ungkap Sami. Padahal Sami sudah sangat lama mengabdi pada dirinya. Di suatu malam, Oto Hasibuan melakukan pertemuan dengan semua warga miskin. Oto mengajak warga-warga di sana untuk kembali merebut tanah milik mereka. Sami yang sudah muak dengan bosnya itu juga ada di sana. Mereka akan melakukan demo besar-besaran kepada bos Sami. Aksi itu akan dipimpin oleh abangnya Sami. Bos yang mulai merasa terancam meminta Pandi untuk membakar seluruh rumah keluarga Sami. Semua keluarga Sami tewas terbakar. Ibunya Sami yang tengah sekarat kemudian mengatakan kepada Sami bahwa ini semua adalah ulah Pandi. Sami langsung terbakar emosi. Dia murka dan langsung mencari keberadaan Pandi. Pandi yang melihat Sami langsung lari menyelamatkan diri ke dalam rumah bosnya. Dia mengunci pintu tapi Sami berhasil mendobraknya. Sami langsung menghajar semua orang yang ada di sana. Sami melawan 8 orang di sana. Pandi dibacok hingga tangannya putus.
Sami lalu membunuh dan menghabisi semua orang yang ada di hadapannya, termasuk bosnya sendiri. Kini Sami kehilangan arah. Dia tak tahu mau kemana lagi. Dia juga tak memiliki siapa-siapa lagi. Sami sendirian. Sami lalu pingsan di sebuah desa. Ganesh kemudian merawat Sami hingga siuman. Sami diberikan sebuah pekerjaan dan diizinkan tinggal di rumah Ganesh. Sami kembali mendapatkan kesempatan hidup yang kedua. Ganesh lalu menikahkan Sami dengan adiknya Pacha. Dan tak lama kemudian lahirlah Murugan dan adiknya Chidam. Cerita kemudian kembali ke masa kini. Sami mengatakan kepada Chidam bahwa dia sangat ingin sekali membalas kematian Murugan. Tapi di lain sisi, Sami tak ingin kehilangan keluarganya lagi. Chidam kini menyadari bahwa ayahnya bukanlah seorang pengecut dan pecundang. Dia selalu sabar dan menghindari perkelahian karena tak ingin kehilangan keluarga tercintanya lagi. Mereka berdua lalu pergi dan terus melanjutkan perjalanan mencari Pacha. Tak lama kemudian mereka lalu bertemu dengan Pacha. Chidam menceritakan kepada ibunya bahwa ternyata, "Bu, bapak itu bukanlah seorang pecundang loh, Bu. Bapak dulunya adalah orang yang sangat pemberani," ujar Chidam. Sami dan Pacha lalu berdiskusi tentang bagaimana nasib Chidam. Mereka lalu memutuskan untuk menyerahkan masalah ini kepada Bang Otto Hasibuan. Bang Otto diminta untuk menjadi penengah dalam masalah ini. Sami juga meminta agar dirinya lah yang menjadi tersangka kasus pembunuhan Fadakuran. Dia juga akan memberikan tanahnya kepada keluarga Fadakuran sebagai permintaan maaf. Sami lalu menjelaskan tentang semua yang terjadi, bagaimana dan mengapa Chidam menghabisi nyawa Fadakuran. Permintaan disetujui. Bang Otto Hasibuan siap menjadi penengah dalam kasus ini. Beberapa kemudian pertemuan pun dilakukan. Bang Otto mempertemukan keluarga Fadakuran dengan keluarga Sami. Syarat Sami lalu diajukan dan diterima oleh keluarga Fadakuran. Kini masalah pun berhasil diselesaikan. Sami akan segera dibawa ke pengadilan. Kemudian di malam harinya seorang pria datang menemui Sami. Dia menanyakan kepada Sami kenapa Sami menyerahkan tanahnya itu kepada keluarga Fadakuran. "Kau tahu kan bahwa keluarga Fadakuran itu tak bisa dipercaya. Mereka itu orang yang munafik, Sami. Sekarang anakmu Chidam sedang dihajar habis-habisan oleh mereka semua." Tawar. Sami tentu saja syok mendengar hal tersebut. Kesabaran kini telah habis. Tidak ada lagi kata maaf bagi keluarga Fadakuran. Sami datang dengan membawa parangnya untuk menghabisi mereka semua. Sami dikeroyok, tapi kebrutalannya itu berhasil mengalahkan mereka semua. Rayes anak Fadakuran dan Vinka adik Fadakuran tewas dibacok oleh Sami. Setelah perkelahian itu, warga desa kemudian sepakat dengan Sami untuk berdamai. Mereka berjanji untuk menjaga perdamaian ini sehingga tidak akan ada lagi pertumpahan darah. Keesokan harinya, Sami akan menyerahkan diri ke pengadilan. Tapi sebelum itu, dia berpesan kepada Chidam, "Nak, kau telah kehilangan abangmu dan kini kau akan kehilangan bapakmu. Polisi dan pengadilan tidak adil kepada kita. Kau pasti marah dan akan balas dendam kepada mereka. Tapi nak, kendalikanlah amarahmu itu. Bersabarlah, balaslah perbuatan mereka dengan sebuah kedamaian. Jadilah orang yang pintar, sekolahlah yang tinggi. Jika kau memiliki tanah, mereka bisa menjarah dan merebutnya. Jika kau memiliki uang, mereka bisa merampas dan merampoknya darimu. Tapi jika kau berpendidikan tinggi, mereka tidak akan bisa mengambilnya darimu. Jadilah orang yang jujur dan tegakkanlah keadilan di desa ini." Dan film pun selesai. Banyak pelajaran hidup yang kita dapatkan dari film ini ya teman-teman. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menyimak video LK2135. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.